Manusia adalah makhluk sosial. Kalimat yang pasti seringkali terdengar. Bukan merupakan hal asing di negeri ini dengan ideologi Pancasilanya. Gerakan persatuan bertebaran memenuhi media, berada dalam satu suara, menyuarakan indahnya keragaman. Namun, acap kali terbersit dalam pikiran. Apa makna sebenarnya dari persatuan? Kerja kelompok di taman memang mengasihkan. Aku dapat menyelesaikan tugas sekaligus menikmati indahnya taman. Namun, tiba-tiba aku dan temanku melihat ada seorang perempuan yang terjatuh dari motornya. Kami pun bergegas untuk menolongnya. Tetapi, entah mengapa, perempuan itu terasa sedikit aneh. Ia menolak ketika kami ingin membantunya. Ia juga menolak ketika kami ingin memberikannya minum. Ia terlihat kesal dan malah memilih pergi dengan luka di tangannya yang belum terobati. Tidak lama kemudian, kami juga mendengar pertengkaran antara seorang ibu penjual minuman yang bertabrakan dengan seorang perempuan yang sedang menerima telepon. Ibu penjual minuman itu terjatuh. Tidak ada yang menolongnya. Tunggu. Itu semua hanyalah lampunan kami. Tapi, mengapa sama? Kami melihat seorang perempuan yang terjatuh dari motornya. Lalu kami bergegas menolongnya. Bedanya, saat ini aku tahu, ia bukannya tidak ingin dibantu, melainkan tidak ingin bersentuhan dengan laki-laki. Ia juga bukannya menolak ketika kami memberikannya minum, melainkan ia sedang menjalankan ibadah puasa. Kali ini, ia pergi dengan wajah senang, dengan tangannya yang juga telah terobati. Tidak lama setelah itu, kami kembali mendengar pertengkaran antara seorang ibu penjual minuman yang bertabrakan dengan seorang perempuan yang sedang menerima telepon. Bedanya, kali ini kami tidak hanya melihatnya saja, melainkan membantu meleraikan mereka hingga mereka saling memaafkan. Setelah perempuan itu pergi, kami mengajak sang ibu penjual minuman itu untuk berbincang. Ternyata ia lapar karena belum sempat makan sejak pagi hari. Kami pun mengajaknya makan di salah satu tempat makan, sekaligus mendengarkannya bercerita. Hingga azan zuhur berkumandang. Aku dan sang ibu pun pergi untuk melaksanakan sholat. Sedangkan temanku menunggu di meja kami. Benar, keyakinanku dan temanku memang berbeda. Tapi itu tidak menghalangi kami untuk berteman dan juga tidak menghalangi kami untuk berbuat kebaikan.
أن محمدا رسول الله. Sebelum berpisah dengan ibu tersebut, aku mengajaknya ke pasar untuk membeli sesuatu sebagai kenang-kenangan dan sedikit uang untuk membantu keadaan ekonominya. Itulah akhir pertemuan kami di setengah hari yang cukup panjang ini. Semoga kami bisa bertemu kembali kelak. Sebagai negara kepulauan dengan berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan agama, perbedaan dapat dengan mudah ditemui. Apalagi di era kini yang penduduknya telah menyebar luas sepanjang Nusantara. Menghadapi hal itu, tentu saja sikap setiap orang akan berbeda pula. Ada yang secara terbuka menerimanya, di lain sisi ada juga yang dengan keras menolak dan menutup mata terhadapnya. Jelas, yang seharusnya dilakukan adalah menghargainya dengan toleransi. Negeri ini memiliki banyak keragaman, namun tidak untuk diseragamkan. Sayangnya, sisi gelap manusia terkadang mendominasi, menunjuk jari, menghakimi perbedaan tanpa menyadari ia sendiri yang merusak perdamaian. Menjadi tak heran lagi melihat banyaknya orang-orang tertolak secara sosial. Entah itu karena fisik atau karena prinsip, selalu saja ada perkara yang dipermasalahkan. Apalagi jika kita melihat perihal sensitif seperti agama. Disinilah toleransi dan tolong-menolong akan bersinar terang. Keragaman menjadi keindahan yang menyatu padukan negeri tanpa kedengkian, kebencian, atau diskriminasi. Yang ada hanyalah kenyamanan, keamanan, serta keberagaman. Dengan begitu, bukankah dunia akan menjadi lebih baik?